Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 19 ayat 1 sampai 28. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu, baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan tuan. Karena tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah tuan taruh, dan tuan menuai apa yang tidak tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu ini dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi setiap orang yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seturuku ini yang tidak suka aku menjadi raja, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka, meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan saya pada tanggal 28 November 2020 ini berjudul Bisa Diandalkan. Saudari-saudara, bacaan Injil hari ini mirip dengan bacaan pada hari Minggu kemarin tanggal 15 November 2020 tentang talenta. Pengajarannya juga mirip, yaitu kesetiaan kepada Tuhan dan kesetiaan kepada perkara-perkara kecil. Di situ ada 3 macam hamba, 2 hamba setia dan 1 hamba yang tidak setia. Bagaimana kalau kata setia itu kita artikan sebagai tanggung jawab? Saya kira kita akan lebih mudah memahaminya jika demikian. Maka 2 hamba itu adalah hamba yang bertanggung jawab, hamba yang bisa diandalkan. Sedangkan 1 hamba tidak bertanggung jawab, maka juga tidak bisa diandalkan.
Untuk kedua hamba itu oke sajalah. Soalnya bagaimana dengan hamba yang tidak bisa diandalkan itu? Hamba yang tidak bertanggung jawab itu berkarakter jelek, yaitu malas dan merasa benar. Orang demikian biasanya juga amat jarang meminta maaf, bahkan mungkin tidak pernah minta maaf. Pengalaman harian kita menunjukkan bagaimana sulitnya bekerja sama dan bahkan bergaul dengan orang yang malas dan merasa selalu benar. Orang macam ini sulit diajak maju. Syukur kalau dia bisa berubah. Jika dia tidak berubah, maka dia hanya menjadi sampah. Saudaranya jauh, rezekinya juga menjauh. Di akhirat, dia akan dibuang ke TPA, tempat pembuangan akhir, yaitu neraka. Saudari-saudara, ada 3 cara agar orang itu berubah. Pertama, dengan informasi, membaca buku, mendengarkan nasihat, dan ceramah-ceramah. Kalau dia bisa berubah, syukurlah. Tetapi kita tahu, daya ubah nasihat itu sedikit kurang dari 50%. Kedua, dengan formasi, yaitu mengikuti pendidikan, melalui pengawasan, melalui latihan, dan ada monitoring dan pendamping dari pihak luar dirinya. Kalau dia bisa berubah, syukurlah. Tingkat perubahan ini bisa mencapai sekitar 60-80%. Ketiga, dengan pengalaman pahit. Jika dengan pengalaman pahit saja orang tidak berubah, ya sudah, memang dia tidak bisa berubah. Doakan saja dan tunggu sak matine. Saudari-saudara, mari kita berdoa untuk diri kita sendiri. Nah, pernahkah Anda berdoa untuk diri sendiri? Agar Roh Kudus membantu kita menjadi pribadi yang tidak malas dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kita bisa diandalkan. Kalau bisa diandalkan perkara kecil, apalagi perkara-perkara besar, pasti akan mengikutinya. Saudara akan makin banyak, rezeki juga datang makin banyak. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami, dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.